Semakin lama orang memimpin, itu berpotensi membuat kaderisasi tidak jalan. Gitu. Betul. Betul. Gitu. Ini kan kalau dibandingkan dengan masa jabatan kepala desa, ini makin lama. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ini kan adalah bagi saya menilai dari sisi daripada pemerintahan desa, dan kebetulan saya kan anak desa begitu. Pemerintah pusat mencoba untuk memberikan gimmick kepada pemerintahan desa yang kemudian ada wacana penambahan jabatan 9 tahun. Maksudnya gimmick itu gimana itu? Nah, sebenarnya ini test case versi saya. Versi saya ini adalah test case iming-iming untuk para kepala desa untuk kemudian ditambahkan jabatannya, sehingga analisa saya ini, kalau ini dijalankan misalnya disepakati gimmick ini 9 tahun, maka rasanya ada hal yang tersirat yang belum tersampaikan oleh pemerintah pusat ini. Bisa saja karena ini mendekati tahun politik dan sebelumnya ada wacana pemilihan secara tertutup, ya. Maka kemungkinan besar endingnya adalah dua ini bisa berjalan, artinya kesepakatan 9 tahun itu dikasih kepada kepala desa, dan endingnya nanti malah pemilihan ini tertutup, kan begitu. Karena menurut saya ini adalah upaya terselubung, sepertinya upaya terselubung yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Padahal kalau mengacu kepada Undang-Undang 1945 itu berkaitan dengan pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan itu memang harus dari rakyat yang berdasar kepada undang-undang. Kemudian merujuk kepada pasal 39 nomor 6 tahun 2014 kalau tidak keliru. Nah, di situ kepala desa yang sudah menjabat petahana bisa dan boleh mencalonkan lagi selama 3 periode. 3 kali. Nah, kalau misalnya itu selama 3 kali berturut-turut menang, otomatis kan itu 6 tahun, jadi 18 tahun kan begitu. 18 tahun. Nah, terus kalau misalnya alternatif pemerintah pusat biar pemerintah desa ini ada hal yang konkret atau ada peningkatan atau ada apa. Nah, bagi saya ini sebuah hal yang kemudian dinilai kemunduran demokrasi. Karena ketika misal 9 tahun itu dijalankan, maka dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme itu nanti akan kembali kepada desa. Satu, pemerintah pusat tidak pernah tahu bagaimana pelaksanaan sebelum dan sesudah pilkades itu dilaksanakan. Maksudnya gimana itu? Nah, kita ketahui bahwa di desa, termasuk di daerah kita ini Madura apalagi, setiap kali pelaksanaan pilkades itu bagi para calon, siapapun yang kalah, itu adalah sebuah martabat yang harus dijaga. Artinya, kalau misalnya 9 tahun ini diterapkan, maka secara otomatis kita tidak punya momentum lagi untuk menjalankan diri. Hak kita sebagai warga negara untuk berdemokrasi. Jelas di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu ini kan keadilan kita sudah mau dikurangi gitu. Jadi maksudnya kompetisi politiknya semakin sedikit. Semakin sedikit, kemudian berpotensi akan menjadi gejolak besar di daerah kita. Jadi artinya semakin lama jabatan kepala desa, maka konflik desa bukan justru menyempit, tapi makin melebar. Makin melebar karena yang diperebutkan masa jabatan yang cukup lama. Masa jabatannya cukup lama, kemudian itu akan menimbulkan akan menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Pada saat selesainya pelaksanaan pilkades itu, kalau misalnya itu 9 tahun itu dilaksanakan. Menurut saya 6 tahun itu sudah cukup sebenarnya. Cuman lagi-lagi ada kepentingan apa? Nah, itu yang saya tanyakan tadi. Jadi tadi disebut bahwa ini adalah gimmick dari pemerintah pusat itu, dugaan kamu itu apa gitu kan? Karena ada banyak yang menyebut bahwa ketika jabatan kepala desa ini diperpanjang, artinya ada ada fleksibilitas perubahan undang-undang, maka memungkinkan pada suatu ketika ini juga akan merembes kepada undang-undang tentang masa jabatan presiden. Bisa jadi. Nah, makanya saya tanya, apakah test case tes tadi yang dimaksud, kemudian gimmick yang kamu maksud bahwa ini dijalankan untuk melihat respon desa, apakah ada kaitannya dengan itu? Itu maksud saya tadi.
Dugaan saya memang ke sana. Jadi kalau melihat dari perkembangan situasi negara hari ini, bagaimana ada isu pemilihan secara terbuka dan tertutup, maka pertanyaan saya kan begini, yang mengakomodir kepala desa seluruh Indonesia ini untuk berangkat ke Jakarta demo itu siapa? Artinya kamu menduga bahwa ini tidak bergerak sendiri? Tidak bergerak sendiri. Karena begini, pada saat pasca selesainya demo itu, video yang viral dari salah satu kepala desa itu, ingat, siapa yang tidak mendukung dari partai, tidak mendukung 9 tahun maksudnya, tidak boleh masuk desa dan tidak akan dipilih. Itu video yang viral pada saat selesainya demo itu. Nah, dari beberapa video yang lain, ada beberapa tokoh yang menemui beberapa kepala desa kan begitu. Nah, pada saat itu juga ada kegiatan yang bersamaan. Ada kegiatan yang bersamaan. Jadi kegiatan bupati kepala desa itu kegiatannya adalah demo. Kemudian bupati dan beberapa mungkin wali kota dan yang lainnya dipanggil ke Istana. Ke Sentul, kegiatannya di Sentul itu. Jakarta, ya? Di Jakarta juga. Dipanggil menemui presiden. Nah, ini tanda tanya besar. Makanya saya tadi bilang bahwa ini kayaknya ada hal yang tersirat yang tidak tersampaikan ke muka umum. Apalagi ada beberapa dewan DPR RI pusat juga gimmick ini tidak masuk dalam prolegnas. Masih belum masuk kabarnya kan begitu. Nah, penilaian saya, kalau di internal dewan maksudnya di internal DPRD, DPRI juga bergejolak, justru kecurigaan saya makin mendalam untuk mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Nah, yang saya khawatirkan ketika ini jalan, gimmick ini jalan, kemudian nanti keputusan itu di badan legislasi itu tidak dilakukan, maka nanti penentuannya adalah Perpu. Perpu ini bisa jadi lagi-lagi Perpu ini kan harus masyarakat kan begitu, tidak DPR. Nah, berarti kan ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini untuk kemudian melihat bagaimana ketika jabatan ini dikasih 9 tahun, apa responnya. Padahal pemerintah pusat itu tidak pernah tahu sebelum dan sesudah dilaksanakannya Pilkades itu. Jangan salah, di daerah-daerah kita itu, bahkan mungkin di daerah yang lain, konflik terkait soal Pilkades ini sangat riskan. Sangat riskan karena menyangkut harkat dan martabat individu seorang yang ingin mencalonkan kepala desa. Kalau kepala desanya amanah kan baik juga 9 tahun lama itu. Kalau misalnya baik dalam jabatan 9 tahun itu ya alhamdulillah, tetapi pertanyaannya 6 tahun ini banyak yang tidak dilakukan dengan baik, apalagi 9 tahun. Artinya ini memungkinkan bahwa aspirasi para kepala desa ini diduga bukan untuk kepentingan pemerintahan desa tapi untuk kepentingan pribadi. Bisa jadi, karena begini, kalau misalnya dari beberapa oknum kepala desa mengatakan bahwa itu adalah kepentingan masyarakat, pertanyaannya masyarakat yang mana? Siapa yang bersuara? Coba pemerintah pusat turun, lakukan survei, apakah ketika 9 tahun itu dilaksanakan, apakah masyarakat ini setuju? Saya yakin 75% tidak ada yang setuju terhadap terhadap kegiatan ataupun jabatan yang diupayakan ke 9 tahun itu. Karena apa? Lagi-lagi hak demokrasi kita itu merasa dirampas, kemudian ketika pelaksanaan itu 9 tahun, maka onaninya adalah menjadi kerajaan kecil. Onani gimana itu? Onaninya menjadi kerajaan kecil yang kemudian berdampak kepada kejahatan. Jelas itu berdampak kejahatan, karena tidak mungkin kepala desa yang terpilih, semisal itu dijadikan jabatan 9 tahun, memihak kepada yang tidak memilih, yang tidak memilih pada saat pelaksanaan. Karena yang sangat riskan adalah antara yang pro dan yang kontra. Ya, artinya seberapapun panjangnya ditambah masa jabatan kepala desa ini tidak akan mendorong kedewasaan berpolitik di desa. Justru ini malah kemunduran berpolitik, bukan mendewasakan, kemunduran berpolitik. Walaupun di luaran itu katanya ada sejarah sebelumnya juga pernah dilakukan 8 tahun bagi saya 6 tahun ini sudah cukup. Artinya kedewasaan berpikir dalam berpolitik itu sudah teruji dengan beberapa yang sudah memimpin, kan begitu. Cuman pertanyaannya ketika misal 9 tahun, kami
yang anak desa ini tidak sepakat dengan posisi seperti itu, karena kami misalnya punya keinginan untuk maju di desa itu, seolah-olah kita tidak punya ada ruang geraknya. Itu belum lagi bicara soal tentang syarat-syarat bagaimana harus menjadi kepala desa. Rata-rata untuk menjadi kepala desa itu sebagian besar di negara kita ini tidak sesuai prosedur. Dugaan kami begitu. Artinya 9 tahun ini mengurangi kesempatan anak-anak muda itu untuk kemudian berpartisipasi dalam di pemilihan kepala desa di desa. Termasuk DPR atau apa. Mestinya kalau kita dulu pernah belajar di kampus, paling tidak kita memberikan ada kesempatan untuk belajar di desa. Setelah selesai belajar di desa, kita baru naik ke kabupaten, kan begitu kira-kira hitungannya. Nah, kalau 9 tahun ini diterapkan oleh pemerintah, maka cita-cita pemerintah untuk menciptakan pemimpin di 2045 ini kayaknya tidak tercapai, kan begitu. Iya. Tetapi bagaimanapun bahwa pemberlakuan undang-undang itu kan tidak ini saya bahas soal sekarang ya. Sekarang itu Kades baru menjabat 1 atau 2 tahun. Nah, ketika misal undang-undang ini dikabulkan, direvisi, disahkan ya menjadi undang-undang, ini kan tidak berlaku mundur. Artinya pemberlakuannya masih beberapa tahun yang akan datang. Siap. Betul kan begitu? Iya, pasti begitu. Karena tidak mungkin yang 1 tahun baru jadi kemudian langsung menerima kan begitu. Mengikuti undang-undang atau itu. Sekalipun misalnya mau dilaksanakan pada saat dia sudah memiliki 1 tahun, kan mestinya ada pembahasan kan begitu juga. Ya, artinya tidak otomatis pada masa jabatan berjalan terlalu keenakan. Ya makanya yang ditengarai masyarakat itu adalah ketika masyarakat demo ke pusat itu seolah-olah terkabul, gitu kan? Artinya belum lagi melakukan survei penolakan dari masyarakat, kan begitu? Ya. Oke lah, penolakan masyarakat itu banyak sekali. Kemarin misalnya ada berita tentang kepala desa itu kecelakaan. Betul. Jadi ada yang viral di TikTok dan di beberapa media sosial itu mengatakan begini, itu kena azab gitu. Karena rakus. Enggak, maksudnya itu testimoni masyarakat tidak setuju gitu maksudnya. Iya. Iya, artinya ya sama mungkin sikapnya dengan kamu juga tidak setuju. Nah, saya baru dengar bahwa ternyata bukan hanya masyarakat, ada beberapa kades yang juga tidak setuju. Tidak setuju, karena begini, kalau saya menilai, selain itu adalah sebuah hasrat untuk jabatan, gila jabatan maksudnya. Nah, kita yang muda-muda ini oleh negara mau diapakan? Uang lapangan kerja aja negara tidak. Iya. Ya kan begitu. Maka ketika 9 tahun jabatan itu kepada 1 orang misalnya, loh nasib kita ini mau kemana? Hak kita ini kemana? Iya. Artinya mempersempit ruang gerak kita. Gitu. Periodisasi politik di desa. Cuman yang perlu dicatat bahwa pembicaraan ini bukan dalam rangka tidak suka siapa yang menjadi kepala desa, tidak. Saya kembalikan kepada aturan main di Indonesia ini, dalam arti undang-undang yang dimaksud bahwa kedaulatan ini ada di tangan rakyat, kan begitu. Yang berdasar kepada undang-undang juga. Tetapi kalau misalnya ini diteruskan, disetujui, nah saya curiga bahwa ada kepentingan besar. Karena begini Mas Ongki, kalau misalnya endingnya adalah, saya curiga bahwa dalam kacamata pandang saya ini, ketika 9 tahun ini misalnya disetujui, tapi kan pemerintah pusat tidak semerta-merta ini disetujui, pasti ada syarat kepala desa, kan begitu. Syaratnya misalnya ini pemilihan di 2023 dan di 2024 menjelang ini harus tertutup. Harus disepakati kan begitu. Oleh kepala desa misalnya. Bisa jadi begitu. Nah, setelah itu kalau itu diterapkan secara demokrasi yang seperti itu tertutup misalnya, otomatis bukan lagi by name by address pemilihannya, bukan. Nah, orang itu ketertarikan terhadap memilih siapa yang akan menjadi dewan dan kepala desa karena ada by name by address-nya. Saya merasa punya tanggung jawab dalam kandidat saya yang harus jadi, kan begitu. Nah, kalau hitungannya adalah tertutup misalnya endingnya nanti, maka ini sifatnya kumulatif. Jadi bicara soal suara partai yang terbanyak, kan begitu. Lagi-lagi ketika siapa yang menjadi pemula dalam caleg ini otomatis tidak menjamin bahwa dia akan menang dan akan jadi. Iya kan?
Nah, itulah PR kita sebenarnya, dan saya harus sampaikan ke negara bahwa negara tidak harus semerta-merta memberikan gimmick yang seperti ini. Jadi, kalau toh pun mau dilaksanakan, itu harus dilakukan survei. Jangan semerta-merta. Saya juga heran, kepala desa berangkat ke Jakarta itu seolah-olah tidak ada apa ya. Biasanya nih, kalau teman-teman mau demo, mahasiswa mau demo ini kan ada riak-riak di bawah itu. Apa itu? Nah, seperti misalnya ada komunikasi dari pihak APH, ya dilakukan komunikasi sehingga ditanyakan jumlahnya, kemudian korlapnya siapa. Nah, ini gampang saja gitu loh, gampang saja tiba-tiba hari ini berangkat, kemudian demo dan diterima dengan baik oleh dewan-dewan yang ada di pusat. Bahkan mengiyakan kan begitu, walaupun sebagian besar tidak ada yang mengiyakan. Nah, ini kecurigaan kami, ada apa? Nah, artinya itu diduga didanai parpol. Saya tidak mengarah ke sana, tetapi kecurigaan saya yang hadir pada saat itu bukan pimpinan dewan langsung, tapi diwakili. Nah, diwakili oleh pimpinan yang lain, tidak ketua dewan, tidak ketua DPR RI, kan begitu. Kalau yang terekam di video itu namanya Muhammad Toha dari PKB kalau nggak salah. Nah, gimana itu? Ya, yang viral di video kan begitu. Namanya saya Muhammad Toha dari PKB. Ya, dan muncul beberapa video ucapan selamat dan segala macam kan begitu. Cuman poinnya bukan itu. Kepentingan apa yang diinginkan negara ini? Kalau misalnya ini adalah hasrat untuk jabatan politik, maka juga perlu difikirkan masyarakat bawah termasuk di desa, karena sebagian besar orang pusat ini tidak tahu bagaimana perkembangan di desa-desa ini. Dalam artian dunia politik. Contoh misalnya, dunia politik di desa itu ini bukan rahasia umum lagi. Pada saat pemilihan di tahun sebelumnya, misalnya di urusan pilkada dan segala macam, ini kan coblosannya itu kan tidak ada dugaan, tidak profesional juga. Tiba-tiba surat suara diambil kemudian dicoblos, kan begitu. Nah, saya ingin ada survei yang dilakukan oleh pemerintah sebelum dan sesudah pelaksanaan pilkades atau pilkada. Ataupun kepentingan yang lain, tidak hanya semerta-merta mendatangkan kepala desa kemudian mengiyakan. Tunggu dulu, ini negara demokrasi. Terus mana keterbukaan kita yang diberikan oleh negara untuk mulai dari bebasnya dalam berdemokrasi, kita harus ya ikut serta dalam dunia itu. Kita yang muda-muda ini merasa terdolimi hari ini gitu. Ketika pemerintah memberikan gimmick itu, apalagi tidak masuk dalam prolegnas dari salah satu dewan itu kan. Artinya kan masyarakat juga bisa menggelar aspirasi yang sama, menolak misalnya. Kan begitu, kan tinggal begitu. Ini salah satunya. Jadi anak desa yang ingin mengutarakan bahwa pendapat pemerintah yang kemarin itu disampaikan, bagi saya nyatakan pertama orang yang menolak gitu loh. Karena apa? Bertolak belakang. Ketika melakukan aksi tandingan kan gitu. Gimana kira-kira kalau? Saya memang ada niatan untuk melakukan aksi. Dalam artian bukan tidak sepakat, lagi-lagi bukan tidak sepakat siapa menjadi kades, tidak, tetapi mainan ini apa ya? Sangat menohok dan gamblang untuk dibaca gitu loh. Kepentingan pemerintah pusat ini. Iya, jangan-jangan bukan hanya kepentingan pemerintah pusat, tapi juga kepentingan pemerintah desa kan gitu. Bisa saja. Pertanyaannya begini lagi. 9 tahun. Ketika 9 tahun misalnya, apakah kemudian para kades-kades itu berani bertanggung jawab terhadap pekerjaan di desanya? Kan begitu. Kalau 9 tahun itu dilakukan, maka jelas tadi yang diutarakan saya, dugaan korupsi dan nepotisme itu akan terjadi dan makin banyak. Semakin terbentuk gitu. Semakin terbentuk dan menjadi kerajaan. Loh, kita yang sekolah dari kecil sampai sekarang masa tidak ada ruang untuk itu gitu. Walaupun sebenarnya kita tidak terlalu ambisi dalam urusan itu gitu loh. Tapi kan kades bisa diturunkan di tengah jalan itu. Bisa, sangat bisa ketika misalnya ada persoalan yang tidak terselesaikan kan begitu. Ya begitu maksudnya. Ya, jadi memang saya sepakat. Artinya memang saya tidak pakai teori di politik desa. Ya. Ada pepatah senior begini, bukan pepatah ya, istilahnya kata-kata. Semakin lama orang memimpin itu berpotensi membuat kaderisasi tidak jalan. Betul. Gitu. Ini kan kalau dibandingkan dengan masa jabatan kepala desa, ini makin lama memimpin kaderisasi nggak jalan. Nggak jalan. Nah, ya makanya saya maksudkan apakah
saya agak sanksi. Kalau saya pribadi tadi benar kata-kata kamu. Kalau misal makin lama jabat, ini kalau yang bermusuh yang makin lama musuhnya gitu. Iya. Dan potensi untuk kejahatannya makin besar. Ketika gambarannya begini kalau di desa kan. Tapi Kades nggak nerima kalau dibilang gitu. Ya ini kan gambaran. Iya. Jadi misal Bang Songki ini nyalon dia, nyalon. Kemudian saya lawannya yang juga nyalon tapi kalah. Iya. Otomatis mulai dari pendukung termasuk saya ini kan masih ada ego. Betul. Rasa kalahnya itu masih melekat gitu. Iya. Dengan cara apa membalasnya saya kan begitu kan? Apa ya? Kalau di Madura ini rasa kemaluannya hasrat Rasa malu ya. Iya, rasa malu. Bukan kemaluan yang dibawa tidak, tapi hasrat malu ini sangat tinggi gitu loh dalam dunia politik yang seperti itu, apalagi desa. Cak Maturan Raja Todus ya. Raja Todus kan begitu. Besar malunya gitu. Bukan kemaluannya. Kalau kemaluannya kan di bawah. Gitu. Artinya yang biasanya kita musuhan 6 tahun karena jabatannya 6 tahun ditambah 9, musuhnya nambah lagi 9 tahun. 9 tahun. Iya, kalau misalnya ketika 9 tahun itu selesai, kemudian yang kalah itu nyalon kemudian jadi. Kalau tidak, iya bisa jadi. Ini kan gesekan ini kan luar biasa gitu. Ya berarti kalau begitu itu bukan salah masa jabatannya, tetapi salah dari karakter kepala desanya. Gimana kalau misalnya usulannya adalah bukan perpanjang masa jabatan, tapi kepala desa yang kurang di tes intelektualnya saja. Misalnya. Saya tidak mau menggesek kepala desanya karena kalau bicara soal kepala desa, responnya dan efeknya sangat riskan. Karena saya paham betul bagaimana politik desa itu. Tetapi yang perlu diketahui, yang ingin saya diskusikan hari ini, nanti kamu kabar-kabar ada di mana? Yang saya diskusikan hari ini itu lebih kepada aturan main yang gimmick yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan wacana 9 tahun ini. Ini yang masih menjadi PR kita bersama. Wacana ini justru kalau teman-teman aktivis harus melek terhadap ini dan harus peka apa kepentingan yang seolah-olah terselubung di dalamnya. Tetapi kan ini belum pasti disetujui juga. Belum pasti juga. Cuman kalau misalnya ini dibiarkan, kita sebagai pemuda dan anak desa ini tidak bersuara, maka potensi kan begitu. Potensi disetujui. Potensi disetujui karena melihat dari beberapa perkembangan dan isu-isu yang dimainkan oleh pemerintah pusat ini, loh. Pertama kan wacana pemilihan tertutup dan terbuka itu menjadi isu sentral kan begitu, menjadi pembahasan. Artinya memang isu ini sengaja digelondongkan untuk melihat respon masyarakat. Nah makanya saya menyampaikan bahwa ini ada hal yang tersirat yang tidak disampaikan secara umum oleh pemerintah pusat. Artinya masyarakat tidak boleh diam. Nah harapan saya begitu, Tapi poinnya lagi juga jangan mengarah kepada kepala desa yang jadi, tetapi lebih kepada kebijakan. Saya yakin pemerintah ataupun kepala desa yang sudah jadi itu juga tidak banyak setuju gitu loh dengan posisi seperti itu. Tapi mereka berangkat loh. Sebagian besar. Itu kalau menurut saya tidak se-Indonesia yang hadir itu, paling Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Tapi bisa saja misalnya itu mengirit kos politik. Bisa saja kan? Jadi yang awalnya 18 tahun digelar 3 kali, ini digelar 2 kali. Ya, persoalan kos politik ini kan yang bisa mengatur kan negara. Pelaksana kan itu kan negara. Kemudian turunannya adalah pemerintah daerah. Yang bisa mengatur kan itu persoalan pembiayaan. Nah, lagi-lagi kalau bicara soal aturan main misalnya, saya tidak mau bicara soal yang 9 tahun ya kalau di urusan itu, tetapi yang 6 tahun ini kepala desa ini banyak yang tidak merespon secara baik terhadap kinerjanya sendiri. Kadang-kadang itu yang jadi kepala desa ya tidak tahu apa yang mau dilakukan. Ketemu sama seperti itu. Kamu ketemu sama banyak. Saya banyak teman-teman kepala desa itu jadi pusing mereka kata mau diapakan ketika ada persoalan, gimana cara penyelesaiannya, mau komunikasi dengan siapa. Iya. Itu yang repot. Nah, harapan besar saya ini kalau misalnya harus cepat diganti. Bukan cepat diganti, tetapi porsinya adalah tipikal pemimpin sebagai kepala desa itu harus juga yang ada idealnya, bukan karena misal dia tokoh kemudian harus jadi gitu loh. Nah, ini yang kemarin saya juga cek di berita itu bahwa salah satu alasan mengapa jabatan Kades itu harus diperpanjang, diminum dulu. Itu karena katanya ini kan 6 tahun. 2 tahun pertama mengatasi konflik katanya, iya kan?
Jadi desa itu ya mungkin desa kebanyakan berkonflik kan. Berkonflik. Politik itu berkonflik. 2 tahun katanya untuk mengatasi konflik desa. Konsolidasi, merangkul orang-orang yang semula berseberangan. Kemudian 2 tahun lagi itu pra pembangunan. Gitu ya. Jadi sudah mulai menyiapkan masa-masa pembangunan. Itu kalau tidak bergeser, bisa saja upaya perbaikan konfliknya 3 tahun. Bisa saja. Nah, ini pertimbangan salah satu mengapa jabatan kepala desa harus diperpanjang. 3 tahun memperbaiki konflik, 1 tahun pra pembangunan, 1 tahunnya pembangunan, 5 tahun nih. 1 tahun sisanya kan 6 tahun nih. Ini untuk mempersiapkan pilkada berikutnya. Nah, akhirnya itu yang salah satu menjadi pertimbangan katanya. Nah, tapi kan persoalannya adalah apakah semua desa selalu mengalami konflik, kan begitu? Tidak semuanya desa mengalami konflik. Cuman kalau dikembalikan kepada porsi yang 2 tahun, kemudian 2 tahun, 3 tahun, dengan banjakan seperti itu, pemerintah desa ini juga harus melaksanakan turunan dari pemerintah kabupaten. Jadi menurut saya alasan 2 tahun untuk menyelesaikan konflik di desa ini tidak mungkin begitu. Bukan alasan. Bukan alasan yang paten. Itu hanya sebuah alibi menurut saya untuk mungkin untuk dikabulkan saja kan begitu. Karena yang 6 tahun saja pemilihannya, yang 6 tahun jabatannya maksudnya, ini konfliknya masih belum selesai dan tahunan itu. Artinya 6 tahun kadang ada yang tidak selesai. Sampai detik ini ada yang tidak selesai urusan konflik itu karena lagi-lagi ya soal harkat dan martabat daripada calon kepala desa ini sangat besar hasratnya begitu. Berarti kan sekali lagi ini persoalannya bukan persoalan konflik juga bukan soal konflik. Tapi kalau misalnya yang 9 tahun itu dilaksanakan maka itu ya dugaan kami akan jelas konflik ini akan besar dan akan terjadi. Akan makin besar. Akan makin besar. Potensi itu sudah. Perebutannya semakin lama. Makin lama. Ya artinya berarti tadi ini bukan persoalan konflik atau tidak konflik. Jadi juga bukan persoalan pembangunan. Bukan. Karena pembangunan bisa berjalan dengan sistem. Betul. Ada aturan, ada undang-undang, ada perda APBDes-nya. Iya, betul. Gitu, ada APBDes-nya. Jadi meskipun orang bermusuhan, desa tetap bisa menjalankan. Bisa menjalankan karena itu adalah yaitu tadi aturan dari pemerintah kabupaten yang kemudian bisa sudah jadi sistem pemerintah. Sudah jalan sebenarnya karena turunannya pasti ke sana, pasti ke desa. Artinya misalnya ada orang A bermusuh dengan kadesnya. Kalau dia orang miskin, layak menerima bansos, terus ada regulasi untuk penyaluran bansos, ya tetap dia menerima bansos. Tetap harus dan wajib itu. Tidak ada persoalan ini konflik atau tidak. Tidak. Selama sistem dijalankan dengan baik ya. Nah, ya berarti betul. Berarti ada dugaan lain kan begitu. Yang tersirat ini kan tidak disampaikan di publik. Apa kepentingan negara ini mewacanakan jabatan kepala desa itu 9 tahun kan begitu? Berarti kan pada akhirnya ini bukan persoalan kesejahteraan desa. Berarti politik. Jelas politik. Ini bagian dari apa ya? Makanya saya katakan ini adalah gimmick dari pemerintah pusat ingin melihat respon bagaimana. Nah, kalau itu misalnya muncul ini alasannya masyarakat yang diwakili oleh kepala desa, masyarakat yang mana pertanyaannya? Kan begitu. Artinya ada dugaan bahwa teman-teman kades yang berangkat ke ibu kota itu ada dugaan bahwa ini menjadi perantara gimmick pemerintah pusat begitu. Bisa jadi. Nah, kalau ya itu tadi Mas Oki, kalau itu disepakati 9 tahun, maka pemerintah juga minta ayo pemilihan di tahun ini pilihannya terbuka atau tertutup kan begitu. Dan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat maka pihak desa ataupun kepala desa harus juga menyetujui. Makanya kalau misalnya tetap gimmick ini dilakukan ujungnya tidak ada titik temu maka endingnya adalah peraturan itu akan menjadi perpu gitu loh. Nah lagi-lagi yang harus bisa melawan perpu itu siapa? Ya masyarakat. Masa kita mau disuruh berperangan begitu? Iya betul. Tapi kita kembalikan bahwa memang kalau berbicara konteksnya adalah politik ya kan akhirnya orang juga berpikir kalau dilarikan ke politik ya ini serba politik. Serba politik karena memang tahunnya tahun politik hari ini. Ya itu kan akhirnya ya jadi akhirnya ini tidak kalau hanya politik kan yang bisa saja ini berubah dan ini tidak berubah. Ya kita pada akhirnya ya diam tidak boleh kan begitu. Diam tidak boleh ya bergerak harus kita berpikir panjang begitu. Jadi walaupun misalnya nanti disetujui oleh pemerintah pusat itu yang 9 tahun dengan hal yang tersirat yang masih belum tersampaikan ini tidak terpublis misalnya kepentingan pusat ini seperti apa untuk ke bawah, paling tidak pemerintah pusat ini
sudah ada penilaian bagaimana di setiap daerah, baik yang di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, harus menelisik bagaimana perkembangan pelaksanaan sebelum dan sesudah Pilkades itu dilaksanakan. Mulai dari efek sosialnya, politiknya, kesejahteraannya masyarakat, kan begitu. Itu juga harus dijadikan evaluasi dan harus dilakukan survei. Oke. Begitu kira-kira. Nah, sekarang ini pertanyaan terakhir saya itu. Misalnya kamu jadi kades. Apa kamu juga akan ikut memperjuangkan? Misalnya sekarang kamu jadi kades, kamu ada isu untuk memperpanjang masa jabatan. Apakah kamu juga ikut mengaspirasikan? Andaikan kamu sekarang adalah kades. Di mana-mana orang yang ada di sistem itu tentu 75% pasti harus ikut sistem. Walaupun kadang itu berseberangan dengan masyarakat sekitar, kan begitu. Artinya bisa saja kamu ikut mengusulkan walaupun kamu tidak benar-benar setuju. Saya akan setuju misalnya, tapi harus ada apa ya? Harus ada sosialisasi misalnya yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa memberikan? Saya kan pengen tahu klausul yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini, gimmick ini apa gitu loh. Klausulnya apa? Kok bisa ada wacana 9 tahun untuk jabatan kepala desa? Bisa jadi kalau misalnya kepala desa ini 9 tahun, DPR nanti minta tambah dong. Iya, 9 tahun juga. Bisa jadi kan 9 tahun juga nanti. Alasannya bisa jadi nanti presiden juga demikian, kan begitu. 9 tahun juga. Ya, kita flashback dulu. Wacana 3 periode untuk presiden ini kan juga sempat viral, kan begitu. Cuman lagi-lagi ini tidak berhasil. Makanya saya kembalikan tadi, apa yang menjadi hal yang tersirat yang masih belum tersampaikan ke publik ini? Wacana ini dimunculkan atas dasar apa? Kegelisahan apa? 6 tahun saja kadang-kadang banyak kepala desa yang tidak melakukan kerjanya dengan baik, justru malah ditangkap KPK kadang, kan begitu. Iya, kayak kemarin ya. Bisa jadi gitu. Bukan bisa jadi, Ya, itu kan viral memang, tersangka sudah. Tersangka. Kemarin juga ada viral di berita itu LPG-nya Pokmas itu katanya nggak selesai. Lebih-lebih ya urusan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu kan menjadi potensi menjadi sarang kolusi korupsi nepotisme itu kan. Tapi memang